Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di tanggal 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengisi waktu berharga kita di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang bermanfaat, yaitu majelis ilmu. Karena yang namanya waktu, kalau tidak dimanfaatkan dengan sesuatu kebaikan, maka dia akan terisi oleh perkara yang tidak baik. Perkara yang tidak baik. Insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Shalih Husaimi hafizahullah taala, dan kita sekarang masuk di prinsip yang ke-8, ya. Prinsip yang ke-8. Al-Ma'qid As-Samin. Prinsip yang ke-8 yaitu luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Luzumut ta'anni, senantiasa at-ta'ani, bertahap, fi talabihi, dalam belajar, wa tarkul ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Jadi dalam menuntut ilmu hendaklah kita bertahap dan tidak tergesa-gesa ingin menguasai langsung seluruh ilmu. Adapun pembahasan sebelumnya, kita bersegera memulai. Tapi setelah memulai, jangan ingin segera selesai. Ya. Baik. Kita lihat di penjelasan beliau. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Jadi at-ta'ani itu artinya as-sakinah, tenang. Ya. Jadi dalam belajar itu tenang. Tidak terburu-buru ingin selesai. Ya. Tenang di sini bukan berarti santai. Ya. Bukan berarti santai. Tapi dia, apa maksudnya? Bi ayaltamisa akhdahu syai'an fa syai'an. Nah, ini yang dimaksud dengan tenang itu, dia bi ayaltamisa akhdahu dia dalam menuntut ilmu itu syai'an fa syai'an, bertahap, sedikit demi sedikit.
Jadi dalam belajarnya itu sedikit demi sedikit, tidak ingin sekaligus menguasai seluruhnya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Sesungguhnya meraih ilmu la yakunu jumlatan wahidah. Itu tidak bisa secara sekaligus. Ya. Jadi untuk meraih ilmu la yakunu jumlatan wahidah, tidak bisa sekaligus. Ya. Sekaligus langsung misalnya bisa saat itu menguasai seluruhnya. Ya. Kenapa? Alasannya idil qalbu yad'ufu an dzalik. Karena hati kita yad'ufu, lemah an dzalika, terhadap hal tersebut. Ya. Jadi hati manusia atau hati kita ini wadah ilmu, kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Hati itu wadah ilmu dan setiap orang beda-beda, ya. Beda-beda kapasitasnya. Apalagi orang-orang yang baru memulai belajar tidak akan bisa langsung diberikan ilmu seluruhnya atau ilmu yang banyak. Jadi hati kita ini lemah, tapi bisa kuat dengan dilatih, ya. Dan kita lihat karakter ilmu, ya. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan. Sesungguhnya di dalam ilmu itu thiqalan, ada berat, ya. Jadi ilmu itu memiliki bobot yang berat. Kathiqalil hajari fi yadi hamilihi, seperti beratnya batu di tangan orang yang membawanya. Ya. Jadi yang namanya belajar itu ibarat kita membawa beban batu misalnya, ya. Kita kalau di awal permulaan nggak mungkin langsung bisa membawa beban yang 100 kilo misalnya. Tapi sedikit-sedikit misalnya 10 kilo dulu, 20 kilo dan lain sebagainya. Ya. Sampai bisa mengangkat beban yang berat. Begitupun ilmu, sedikit demi sedikit sampai kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menguasai banyak. Karena kalau ilmu itu langsung, ya, kita ingin menguasai seluruhnya, ini banyak terjadi. Semangat di awal ingin menguasai seluruhnya, akhirnya apa? Inqita' anil ilm. Nah ini ada ulasan, ini adalah sebab inqita' anil ilm. Sebab dia terputus dari belajar. Ya. Banyak orang yang di awal semangat tinggi, semangat ingin menguasai seluruhnya. Pas dia mulai, wah ternyata berat ilmu ini. Akhirnya tidak istiqomah dan berhenti belajar.
Itu banyak demikian. Baik yang di pesantren maupun di luar itu. Baik. Kemudian adapun jika seseorang itu paham karakter ilmu itu ada bobotnya, bagaimana supaya dia terus menerus? Maka caranya bihifdzi syai' yasiru yuhammilu qalbahu syai'an katsira. Dia hendaklah memulai menghafal itu dengan perkara yang sedikit, ya. Jangan langsung banyak. Contoh di sini beliau mencontohkan, misalnya dalam menghafal Al-Quran, misalnya seorang guru itu meminta kepada muridnya komitmen menghafal Quran itu setengah halaman, ya. Atau iya, misalkan hafalkan berapa ayat. Sedikit dulu. Sedikit dulu. Tapi orang itu misalnya, saya mada bisa banyak juga. Ajidu min nafsi kudratan ala ma huwa a'zam. Saya bisa. Akhirnya dia menghafal lebih dari itu dan mampu, tapi dia hanya menghafal 1 minggu saja, hanya bertahan 1 minggu, kemudian dia berhenti karena berat. Itu banyak di antara sebab para pelajar berhenti itu karena dalam prosesnya banyak tuntutan, ya, tertuntut dengan target tertentu. Padahal perlahan dulu aja. Dan di sini juga pentingnya seorang itu dalam belajar, niat itu bukan ingin menjadi terdepan, melebihi orang lain. Bukan. Ya. Bukan ingin menjadi lebih pintar dari orang. Bukan. Bukan ingin dikatakan kamu ini hebat, berhasil mampu melewati tahapan tertentu. Bukan. Ingat sebelumnya, ya, niat ikhlas dalam menuntut ilmu ini agar kita tidak jahil, tidak bodoh, ya. Bukan yang lain-lain, bukan sekedar ya tadi ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan gemilang prestasinya. Enggak, bukan untuk itu ilmu itu. Makanya sabar, yang terpenting itu istiqomah, sedikit demi sedikit dan istiqomah. Banyak orang itu belajar terhenti, ya, tapi ngajar nggak berhenti karena sudah keburu ngajar. Padahal kalau seandainya kita diminta dimilih antara belajar dan mengajar, tentu yang paling wajib belajar. Mengajar itu pada kondisi tertentu saja. Jangan sampai kita lebih berani mengajar daripada belajar. Belajar sampingan, mengajar ya itu utama. Tidak demikian. Baik. Kemudian barang siapa yang ingin seperti dalam fisik, ya, yang badannya ingin kuat, maka dia harus membiasakan diri untuk berlatih. Membiasakan diri untuk berlatih.
Dan sedikit demi sedikit. Nah, ini kuncinya ya. Syai'an pa syai'an. Sedikit demi sedikit. Kata ini, ya, kata ini diantara motivasi yang paling sering Ana dengar dari Syekh. Paling sering. Terutama di awal belajar. Ketika kita belajar porsinya sedikit, sampai dulu ketika kita belum paham, ini belajar kalau kayak gini kapan beres? Karena di benak kita keliru. Belajar itu cepat. Ya. Sering disebutkan belajar itu syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya. Karena sedikit demi sedikit, itu mudah nanti terkumpul. Cuman umumnya sekarang itu prestasi itu dianggap pada perkara yang cepat. Disebut prestasi. Bukan. Prestasi itu istiqomah. Prestasi terbaik itu adalah istiqomah. Adapun seorang itu terhenti belajar, seberapa banyak pun dia mampu menghimpun ilmu, maka kebermanfaatannya akan berkurang sekadar dia berhenti dari belajar. Dan di sini dikatakan, kata beliau, idza aradta an taqwiya qalbaka fil hifdzi yang bagi an ta'khudahu syai'an fa syai'an. Jika engkau ingin menguatkan hatimu dalam menghafal, ini sebagai contoh, maka selayaknya bagimu dalam prosesnya itu engkau belajar sedikit demi sedikit. Jadi kan tadi dikatakan hati itu lemah, ya, hati lemah. Terus ilmu itu memiliki bobot yang berat. Jika hati ingin kuat, maka pelajarilah ilmu itu sedikit demi sedikit. Ya. Pelajarilah ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Ini harus paham karakter ini kalau kita ingin mendapatkan ilmu. Kalau kita nggak paham perkara ini, ya udah tadi disebutkan di atas ini. Ya. Orang merasa mampu nih, tapi dia hanya bertahan paling seminggu saja. Seminggu saja udah berhenti. Ya. Musibah orang berhenti belajar itu musibah. Apalagi orang berhenti belajar tapi dalam keadaan dia terus mengajar. Ini bahaya, ini membahayakan. Apa yang akan diajarkan kalau dia tidak belajar? Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilmu itu berat, yakni Al-Qur'an, ya. Allah sebutkan di sini, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
Perkataan yang berat maksudnya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu berat. Ada sedikit faidah. Ya. Di dalam Al-Quran, ini Anda tambahkan dulu faedah ya. Di dalam Al-Quran, kata sakila di dalam Al-Quran kata sakila terdapat pada dua tempat. Satu yang tadi kita sebutkan ya, Al-Muzammil ayat ke-5, dan yang kedua Al-Insan ayat ke-27. Di dalam Al-Muzammil di sini sakila ini maksudnya Al-Quran. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Adapun di surah Al-Insan ya, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman sakila. Itu adalah hari kiamat. Qawlan sakila itu Al-Quran ya. Kemudian ada yauman sakila. Itu maksudnya hari kiamat. Terus ada nasihat dari para ulama kita. Ya, apa hubungannya dua ayat ini? Di sini ada faidah ya. Maka barang siapa yang ingin selamat pada hari kiamat, maka hendaklah ia berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Ini faedah yang baik sekali. Jadi kata sakila itu ada dua di dalam Al-Quran. Ya. Ada yang dimaksud sakila itu Al-Quran, qawlan sakila. Ada juga yang yauman sakila. Yauman sakila
maksudnya adalah kiamat. Baik, kita kembali. Kemudian di sini disebutkan wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar kama qala ta'ala, apabila sifat Al-Qur'an ini dimudahkan. Jadi gini, Al-Qur'an itu berat. Ya. Berat di sini berat. Jadi nanti ada Allah menyebutkan Al-Quran itu berat, tapi di waktu yang lain Allah menyebutkan kemudahan. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan berat di sini? Berat terhadap Al-Quran. Ya. Jadi maksud berat adalah ini menurut sebagian ahli tafsir, ya. Ini banyak ahli tafsir yang menjelaskan tentang ini. Misalnya Hasan Al-Basri, kata beliau, Al-Quran itu mudah dibaca, berat diamalkan. Kemudian ada juga yang menyebutkan, ya, jadi maksud berat itu terhadap Al-Quran ini ada beberapa, ya. Kita rapikan dulu. Yang pertama, mudah dibaca, atau kita langsung saja, ya, berat diamalkan. Dan ini kita rasakan, berat diamalkan itu. Tapi Allah menjanjikan kemudahan. Kemudian ada juga yang menyebutkan berat di sini adalah berat atau terutama untuk orang munafik. Kemudian ada juga berat di dalam timbangan. Ya. Berat di dalam timbangan amal. Dan di sini bisa ditambahkan karena adanya perintah dan larangan.
Kemudian ya, berat di dalam timbangan amal. Jadi ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Berat diamalkan tapi berat nanti pahalanya. Ini diantara makna yang banyak dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ya. Karena di dalamnya ya seputaran ini maksudnya. Ini dijelaskan di tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, di antara makna berat ini seputaran ini. Berat untuk diamalkan karena di dalamnya ada kewajiban-kewajiban. Ya. Terus kata beliau, kata Syekh Utsaimin, hafizahullah, jika Al-Qur'an itu berat, ya, jangan kita kemudian, wah berarti Al-Quran ini susah nanti. Susah nih. Ingat, ada ayat yang lain, Allah menjamin kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah ini. Allah akan memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Fahal mim mudzakir. Min mudzakir. Adakah yang mau? Jadi berat itu bagi yang nggak mau. Kalau yang mau, Allah akan berikan kemudahan. Nah seperti itu. Berat bagi yang nggak mau. Yang nggak mau belajar. Yang nggak mau berproses. Itu berat. Baik menghafal, ataupun belajar baca, ataupun memahami dan mengamalkan. Tapi yang menempuh proses, memang betul di awalnya berat. Tapi ingat, Allah berjanji akan memberikan kemudahan. Ingat janji Allah itu. Dan itu dirasakan oleh tidak sedikit manusia. Betul di awal itu berat. Tapi setelah berproses, Allah berikan kemudahan. Ya bisa dirasakan lah, terutama misalnya yang hadir di ruang Zoom ini. Ketika awal mula menghafal misalkan seperti apa, dan berlalu waktu, Allah berikan banyak kemudahan. Itu pertolongan dari Allah, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita. Kalau kita menghafal Al-Quran di awal-awal susah, ingat pahala, banyak pahala. Dan ketika mendapatkan kemudahan, jangan langsung, wah ini saya hebat. Ingat ayat ini, walaqad yassarnal Qur'an. Al-Quran Allah jamin dengan kemudahan. Nah, Al-Quran saja yang dimudahkan itu harus diprosesnya sedikit-sedikit. Famadzannu bi ghairihi minal ulum. Ya. Bagaimana dengan selainnya, ilmu selainnya? Maksudnya Al-Quran itu Al-Quran ya disifati sulit, tapi Allah akan mudahkan. Allah akan berikan kemudahan. Adapun ilmu yang lain Allah tidak jamin. Tidak jamin dengan kemudahan. Karena Allah tidak menjamin dengan kemudahan, berarti cara belajar kita harus benar, harus lebih bertahap lagi gitu. Untuk Al-Quran saja Allah nyuruh agar bertahap,
Apalagi ilmu yang lain, gitu maksudnya. Ilmu yang lain tidak dijamin kemudahan. Tapi bukan berarti kita nggak akan bisa. Bisa. Caranya persedikit. Makanya ada nasihat yang sangat berharga dari Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya yang lain, ya. Kata beliau, idza dha'ufta qalil wala tanqati. Ya. Kurang lebih, jika engkau merasa lemah, yakni di sini sulit dalam belajar atau menghafal, ya. Apa kata beliau? Qalil, persedikit porsinya, sedikit demi sedikit. Wala tanqati, dan jangan berhenti. Jangan terputus. Nah, orang di sini nggak sabar kebanyakan. Kebanyakan nggak sabar. Ya. Banyak tuntutan dunia. Mestinya bersabar dengan proses itu, ya. Allah akan tolong. Ingat, Allah akan tolong. Hanya seberapa besar yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan pertolongannya itu. Kalau kita nggak yakin, ya udah, susah. Gimana? Kepada Allah saja kita nggak thiqah, gimana kita bisa terbuka hati kita untuk ilmu? Baik, kita lanjutkan. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'an riayatan li hadzal amr. Dan telah terjadi penurunan Al-Qur'an riayatan sebagai penjagaan, ya, terhadap perkara ini, artinya sebagai contoh, ya. Lihat contoh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Al-Qur'an kepada Nabi. Gimana? Munajjaman mufarraqan, bertahap, ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan dalam belajar itu bertahap, sedikit demi sedikit. Al-Quran sengaja diturunkan sedikit demi sedikit, ya. Kenapa? Lihat. Falam yunzal, bi'tibaril hawadisi, sesuai dengan kejadian, ya. Al-Quran itu kan sebab turunnya itu bermacam-macam. Ada yang sebagai hiburan kepada Nabi, sebagai jawaban atas pertanyaan, ya, sebagai pelajaran. Itu Al-Quran, ya. Al-Quran falam yunzal Al-Qur'anu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam daf'atan wahidah. Ingat, Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi sekaligus. Tidak. Ya. Tidak sekaligus. Kenapa? Karena Al-Quran, ya, itu nanti akan diterima oleh Nabi, disimpan oleh Nabi. Di mana tempatnya Al-Quran itu? Di hati ini. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika. Nah, ini. Kepada hatimu. Ya.
Makanya sedikit-sedikit Al-Quran itu turun. Bertahap, berangsur-angsur. Fanuzulul Quran mahaluhul qalb. Falamma kana mahalul qalbu wal Quran sakil. Jadi Al-Quran itu diturunkan dan nanti tempatnya, tujuannya itu hati. Dan kita tahu apa namanya, Al-Quran itu berat, maka Allah menurunkannya secara bertahap. Allah menurunkannya secara bertahap. Allah berfirman, orang-orang kafir berkata, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad jumlatan wahidah, sekaligus. Ini biasa orang kafir itu nyeleneh, ya. Nantang sesuatu yang di luar batas. Tujuannya untuk melemahkan. Padahal tidak demikian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Nah, ini tujuan dari Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Ini linutsabbita bihi fuadak, agar kami bisa mengokohkan hatimu. Warattalnahu tartila. Nah, kami turunkan secara bertahap. Jadi di sini ada faedah besar, ilmu yang dipelajari secara bertahap akan lebih kokoh. Ya. Ilmu yang dipelajari secara bertahap, sedikit demi sedikit, itu akan kokoh, matang, kuat. Beda dengan orang yang belajar nggak jelas. Nanti ada penjelasan di bawah, ya. Belajar ini nggak beres, belajar itu nggak beres. Akhirnya nggak tahu apa-apa dia sedikit pun. Nggak tahu tentang ilmu. Karena apa? Cara belajarnya salah. Coba kalau ikut cara belajar yang digariskan oleh para ulama, yang dicontohkan oleh isyarat-isyarat Al-Quran atau hadis. Orang kafir nantang, kenapa Al-Quran nggak sekaligus? Ya enggak, kata Allah, tujuan Allah turunkan berangsur-angsur untuk mengokohkan hatimu. Beda ya, kalau misalnya Nabi sedang mengalami kesulitan, langsung Allah hibur dengan ayat. Itu beda, akan hatinya semakin kuat. Ya. Itu tujuannya. Baik. Kemudian kata beliau, hadhil ayah hujjatun. Ayat ini merupakan hujjah, dalil fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi, tentang harusnya bertahap dalam belajar agama. Ini dalilnya. Dalil dari Al-Quran yang mengharuskan belajar itu bertahap adalah ayat ini. Adalah ayat ini. Ya. Karena Allah sendiri ketika menurunkan Al-Quran itu bertahap. Kita pun dalam belajar ilmu agama itu bertahap. Ada perkataan dari para ulama, ya. Man romal ilma jumlatan zahaba minhu jumlah. Barang siapa yang ingin meraih ilmu sekaligus, maka hilangnya pun sekaligus. Baik. Jadi ayat ini sebagai dalil tentang pentingnya bertahap. Wat tadarruji. Tadarruj juga bertahap. Watarkil ajalah, dan tidak tergesa-gesa. Kama dzakarahul Khatib al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqih wa Raghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' Tafsir. Dan
dua orang ulama ini menjadikan ayat tersebut sebagai dalil. Nah ini, annal ilma yang bagi ayyuta'anna fi akhdihi, bahwasanya ilmu itu selayaknya bertahap dalam prosesnya, bertahap sedikit demi sedikit. Yang paling penting itu istiqomahnya. Orang tuh nggak kuat di istiqomah, tergesa-gesa, nggak tahu tuh ingin kemana, ingin ilmu tuh segera dikuasai seluruhnya. Padahal kita ini persaingan, ini bukan persaingan dengan sesama manusia. Kita ini saingan dengan diri sendiri aja. Gimana kita bisa lebih baik daripada diri kita yang kemarin? Kita bisa lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Bukan lebih hebat daripada manusia yang lain. Nggak ada manfaatnya. Kita merasa lebih hebat dari orang lain. Kemudian ada seorang syair dari Ibnu Nahas Al-Halabi. Ada syair, dan ini berisi nasihat yang baik. Apa kata beliau? Al-yauma syai'un. Hari ini setitik. Wa ghadan misluhu. Besok pun setitik juga. Min nuhabil ilmi allati tultaqat. Dari nuhabil ilmi, ilmu-ilmu pilihan, allati tultaqat, yang dicari. Jadi hari ini sedikit, besok sedikit, ilmu itu dicari. Maka dengan seperti itu, yuhassilul mar'u biha hikmah. Seseorang akan meraih hikmah. Sedikit demi sedikit. Wa inna masailu ijtima'un nuqad. Ya. Wa inna masailu, bahwasanya banjir itu adalah kumpulan dari tetesan-tetesan air. Ya, tetes. Jadi banjir, sedikit demi sedikit nanti banyak. Kuncinya apa? Istiqomah. Percuma kita tadi disebutkan di atas, menghafal banyak, seminggu beres, nggak ngapalin lagi. Jadi kalau ada di antara kita yang mengukur belajar itu dengan batas waktu dan apa yang didapat dari ilmu, itu masih keliru cara belajarnya. Tapi kalau di antara kita mengukur ilmu itu sebuah ibadah yang diharuskan ikhlas, istiqomah sampai kita diwafatkan, nah itu adalah cara pandang yang benar dalam belajar. Jadi barang siapa yang masih mengukur belajar itu dengan sekedar hitungan waktu dan apa yang didapat dari masa belajar itu, dia akan banyak kecewa dan banyak dia nggak akan istiqomah. Adapun jika seorang itu memandang bahwasanya belajar itu adalah ibadah dan ibadah itu perlu ikhlas, perlu istiqomah sampai diwafatkan, insya Allah justru orang seperti itulah yang akan memperoleh ilmu yang banyak dan ilmunya akan bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Taib. Wa muqtada luzumut ta'ani wat tadaruj, dan tuntutan atau konsekuensi tahapan belajar adalah apa? Al-bada'atu bil mutun al-qisar al-musannafah fi fununil ilmi. Memulai dengan matan-matan dasar yang ditulis dari berbagai macam ilmu. Ini sudah dibahas ya sebelumnya, memulai dengan ilmu-ilmu dasar. Ya. Memulai dengan ilmu dasar, ya, hifdhan wastisrohan. Nah, ini kuncinya, hafal dan faham, baik hafalan maupun penjelasan. Jadi yang dasar aja dulu, kayak belajar tajwid,
pahami secara detail kitab atau matan Tuhfah dan Al-Jazariyah dalam bahasa Arab, Al-Ajurumiyah, dalam Mustalahul Hadis, Al-Baiqiniyah atau Nukhbatul Fikr, Usulut Tafsir, kemudian banyak ilmu, semua cabang ilmu itu ada ilmu dasarnya. Nah itu kaji, walaupun harus puluhan kali, bahkan kalaupun harus ratusan kali. Agar kokoh, tadi dikatakan kokoh ilmu kita, nggak rapuh. Jadi konsekuensinya mulai dari yang dasar. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat, dan menghindari dari mentelaah ilmu-ilmu yang luas yang justru tidak bisa menjadikan murid itu berkembang. Jangan, ya, jangan langsung ke ilmu-ilmu yang luas. Jadi kuncinya memulai dengan yang dasar dan berpaling dari ilmu-ilmu yang luas. Jangan sampai kita, ini ada perkataan yang tidak baik yang dilontarkan, misalnya innali aqlan wa ana afham, aku ini cerdas, aku paham. Jangan gitu. Ya. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat, barang siapa yang dia itu masuk mencoba, ya, memasukkan dirinya untuk mengamati ilmu-ilmu yang panjang, ilmu yang besar, faqad yajni ala dini, terkadang itu membahayakan agamanya. Justru membahayakan. Nanti akan banyak salah paham, apalagi tidak ada pembimbing. Wa tajawuzul i'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyihi. Juga dia telah melanggar. Dia melanggar dari aturan dalam belajar. Melanggar dari aturan belajar. Bahkan bisa berakibat pada hilangnya ilmu. Ya, ini orang yang langsung membahas perkara-perkara yang besar. Kemudian ada sebuah hikmah dari seorang ulama, ini bagus ya. Ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang dewasa adalah racun bagi anak-anak. Makanan orang dewasa adalah racun bagi anak-anak. Iya. Mungkin untuk orang dewasa ada makanan itu enak. Tapi dikasih ke bayi bisa jadi meracuni bayi itu. Nggak cocok. Ini perkataan singkat tapi padat sekali akan makna. Kemudian ini Syekh Utsaimin memberikan realita di sebagian orang. Ya. Misalnya dia diajak belajar ini usul salasah. Terus dia bilang enggak usul salasah. Ana ahdur darsan fi Raudul Murbi. Saya mau hadir ini nih, Raudul Murbi. Raudul Murbi ini syarahnya Zadul Mustaqni, kitab fikih mazhab Hambali yang tebal. Jadi dia diajak belajar usul salasah, enggak, saya mau belajar Raudul Murbi.
kayaknya keren. Ya. Ilmu itu bukan buat keren-kerenan. Kalau kita belajar sekedar untuk keren-kerenan, jangan harap dapat ilmu. Kemudian atau dia diajak lagi misalnya untuk belajar Al-Arba'in Nawawiyah. Kata dia, enggak, karena belum hafal. Saya akan hadir Sahih Bukhari. Wah, ini. Ya. Wa huwa ba'du, dan dia setelahnya itu lam ya'khud minal fiqh wala minal hadis binasib. Dia tuh enggak dapat dari fikih, dari hadis. Raudul Murdi itu fikih, Sahih Bukhari hadis. Tidak dapat bagian. Dan dia pun tidak membaca ilmu-ilmu yang dasar. Ya. Nah ini dia sedang merusak hatinya dan menghalangi ilmu. Merusak hatinya dan menghalangi ilmu. Kemudian selayaknya seorang penuntut ilmu itu memulai dari ilmu yang dasar, ilmu yang simpel kepada ilmu yang sebelum ilmu yang rumit. Baik belajarnya kepada para ulama atau para ulama kibar atau kepada guru yang paling mungkin mengajari kita. Baik, kita berikan sedikit kesimpulan ya. Pentingnya bertahap dalam belajar. Poin 1, sifat hati manusia adalah lemah. Sedangkan ilmu memiliki bobot yang kuat, yang berat. Maka agar hati menjadi kuat dan ilmu menjadi ringan, pelajarilah ilmu tersebut sedikit demi sedikit. Secara bertahap. Dan jangan terputus, terhenti di tengah jalan. Baik. Kemudian yang kedua, Al-Quran disifati dengan sesuatu yang berat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin akan memberikan kemudahan
bagi orang yang mau mempelajarinya. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi, kepada hati Nabi secara bertahap. Agar mengokohkan hati Nabi. Ya. Kemudian ilmu yang diambil atau dipelajari secara bertahap akan kokoh di dalam hati. Baik. Selanjutnya tuntutan dari bertahap di dalam belajar ada dua. Memulai dengan ilmu ringkas dasar, baik menghafalnya maupun memahaminya. Kemudian menghindari diri dari mempelajari ilmu besar sebelum waktunya. Bahaya mempelajari ilmu besar sebelum waktunya. Satu, membahayakan agama. Karena dia akan salah paham terhadap ilmu itu. Salah dalam memahami. Melanggar aturan dalam belajar. Dan yang ketiga,
tidak akan mendapatkan ilmu. Tidak akan mendapatkan ilmu karena akan capek, akan berat. Capek di tengah jalan. Baik, kemudian ini ada faedah tambahan. Makanan orang dewasa adalah racun. Atau bukan adalah ya, bisa jadi racun bagi anak-anak. Dan satu lagi, kata Syekh Shalih Utsaimin dalam kitabnya yang lain, barang siapa yang menempuh proses dan mencontoh metode terbaik suatu kaum, maka dia pun akan memperoleh hal yang sama. Baik, ini beberapa kesimpulan dari kajian kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Ana cukupkan sekian. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umat yang ingin bertanya silakan ya, langsung open mic. Ana Ustazah. Iya, silakan. Sukaira. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz. Pertanyaannya, tadi saya belum jelas itu yang pendapat Khatib Al-Baghdadi. Tadi apa ya Ustadz? Mengenai menuntut ilmu secara bertahap. Saya ketinggalan Ustadz. Itu kata Khatib Al-Baghdadi dan siapa? Rogib Al-Asfahani. Beliau menjadikan ayat tadi sebagai dalil keharusan bertahap dalam menuntut ilmu. Beliau menjadikan dalil ayat tadi di surah Al-Furqan ayat 32 sebagai dalil bertahap dalam menuntut ilmu. Nah, syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada lagi Umahat. Langsung open mic yang ingin bertanya. Baik, sepertinya kita cukupkan Ustaz. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara, juga bagi yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan terutama sekarang dalam mengisi waktu di bulan yang berberkah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.